Virus corona COVID-19 telah melanda sejumlah besar negara dan ternyata menjadi lebih buruk dari masalah ekonomi, strategis dan politik yang kritis terjadi di seluruh dunia. Wabah virus corona telah dan masih berdampak pada semua industri, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pedoman pembatasan jarak sosial yang diajukan oleh masing-masing pemerintah dan Departemen Kesehatan kepada masyarakat telah menghasilkan penutupan sekolah dan bisnis dan membuat masyarakat bingung menghadapi tingkat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belajar online dan bekerja dari rumah, work from home, adalah cara untuk menengahi masalah tersebut bagi sebagian masyarakat, tetapi yang lain mungkin tidak seberuntung itu. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut work from home. Konsep work from home merupakan sebuah konsep di mana karyawan suatu perusahaan dapat mengerjakan pekerjaannya dari mana saja, kapan saja. Tetapi dengan adanya pandemi ini memaksa semua perusahaan untuk menerapkan kebijakan work from home bagi hampir semua karyawannya. Beberapa teknologi yang dapat digunakan saat work from home adalah teknologi komunikasi pertemuan virtual, misalnya aplikasi Zoom atau Google Hangouts. Komunikasi untuk koordinasi antar karyawan secara intens dapat menggunakan media aplikasi WhatsApp Group, aplikasi chatting serta fasilitas video call yang bahkan dapat dipergunakan lebih dari satu orang lawan bicara. Memudahkan komunikasi perihal pekerjaan karena terkoneksi secara langsung. Yang pertama, penggunaan aplikasi Slack bagi perusahaan sangat bermanfaat, di mana Slack menawarkan banyak fitur bergaya internet relay chat, termasuk ruang obrolan persisten yang diatur oleh topik, grup pribadi, dan pesan langsung. Keunggulan penggunaan aplikasi Zoom adalah yang pertama, panggilan video yang tanpa buffering, penyesuaian otomatis. Yang kedua, panggilan audio sempurna dan dapat direkam untuk tinjauan di masa mendatang. Panggilan konferensi dapat dengan mudah menghadirkan 10 pihak tanpa kehilangan kualitas. Berbagi layar dapat dengan mudah digunakan. Bisa memilih jendela atau monitor apa yang akan dibagikan. Penjadwalan dapat dengan mudah untuk menjadwalkan acara dan mengekspor ke kalender, kemudian mengundang tamu. Keunggulan penggunaan aplikasi Google Hangouts adalah A. Gratis. B. Terintegrasi dengan G Suite, Google Suite. C. Panggilan video grup. D. Integrasi server Gmail. E. Bagus untuk melakukan panggilan telepon. F. Dapat direkam untuk tinjauan di masa datang. G. Aplikasi seluler yang ramah pengguna. H. Dapat menyimpan obrolan untuk referensi di masa mendatang. I. Mudah untuk menambah dan menghapus kontak. J. Pengiriman pesan dalam waktu singkat. Selanjutnya, keunggulan penggunaan aplikasi WhatsApp adalah sepenuhnya gratis untuk digunakan. Langsung mengirim pesan. C. Mudah digunakan. D. Dukungan panggilan suara dan panggilan video tersedia. E. Kirim ke siapa saja dokumen file hingga 100 MB seperti PDF dan lain-lain. F. Menyediakan fitur enkripsi ujung ke ujung yang membuat komunikasi sangat aman. G. Memperluas layanannya untuk menggunakan browser web langsung dan di sistem desktop Windows atau Mac OS. Selanjutnya, keunggulan penggunaan aplikasi Slack adalah A. Tim Slack memungkinkan komunitas grup atau tim untuk bergabung dengan ruang kerja melalui URL atau undangan tertentu yang dikirim oleh admin atau pemilik tim. B. Saluran publik memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi tanpa menggunakan email atau SMS. Grup saluran publik terbuka atau semua orang di ruang kerja. C. Slack terintegrasi dengan banyak layanan pihak ketiga dan juga mendukung integrasi yang dibangun komunitas. Integrasi besar termasuk layanan seperti Google Drive,
Trello, Dropbox, Box, dan lain-lain. D. Slack menyediakan aplikasi seluler untuk iOS dan Android selain klien browser web dan klien desktop untuk Mac OS, Windows dengan versi yang tersedia dari situs web perusahaan dan melalui Windows Store dan Linux. Selanjutnya, keunggulan penggunaan aplikasi Google Calendar adalah A. Google Calendar memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit acara. Acara memiliki waktu mulai yang ditetapkan dan waktu berhenti dengan opsi untuk acara sepanjang hari. B. Pengguna dapat mengaktifkan fungsionalitas berulang dengan parameter opsional untuk frekuensi. C. Pengguna dapat menambahkan warna ke acara untuk membedakan acara dari yang lain. D. Acara dapat dilihat dalam berbagai jenis pengaturan termasuk hari, minggu, bulan, atau jadwal. E. Lokasi dapat ditambahkan untuk memudahkan pemahaman tentang tempat acara. F. Pengguna secara opsional dapat mengatur pemberitahuan dengan opsi untuk jenis email, pemberitahuan push seluler, dan waktu. G. Pengguna dapat mengundang orang lain ke acara untuk pengguna Google Calendar lainnya. Acara tersebut menjadi terlihat di kalender mereka. Dan untuk pengguna non-kalender Google, email akan memiliki opsi untuk ya, tidak, atau mungkin. H. Pengaturan privasi memungkinkan pengguna untuk menentukan tingkat visibilitas publik dari seluruh kalender atau peristiwa individual. Meskipun kalender default untuk menampilkan waktu acara pengguna dalam waktu lokal mereka, pengguna dapat menentukan zona waktu yang berbeda untuk suatu acara. I. Pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan visibilitas kalender khusus termasuk kalender ulang tahun yang secara otomatis mengambil tanggal kelahiran dari kontak Google pengguna dan menampilkan tanggal secara tahunan, dan kalender liburan, kalender khusus negara yang menampilkan tanggal khusus kesempatan. Selanjutnya, aplikasi Google Drive. Penyimpanan dokumen secara bersama di perusahaan dapat menggunakan penyimpanan berbasis cloud, misalnya Google Drive, yang mempunyai keunggulan dapat menyimpan foto, cerita, desain, gambar, rekaman, video, dan lain-lain dengan ruang penyimpanan 15 GB. Pertama, gratis dengan akun Google. Selanjutnya, aplikasi Todoist. Aplikasi Todoist dapat digunakan karyawan untuk memilah pekerjaan sesuai dengan prioritasnya dan membantu pengaturan waktu. Keunggulan penggunaan aplikasi Todoist adalah A. Pengingat tenggat waktu dengan pengingat dan tanggal jatuh tempo. B. Membantu untuk membangun kebiasaan dengan tanggal jatuh tempo berulang seperti setiap hari Senin. C. Berkolaborasi pada proyek dengan menugaskan tugas kepada orang lain. D. Prioritaskan tugas berdasarkan tingkat prioritas. E. Melacak kemajuan pekerjaan dengan tren produktivitas hasil personalisasi. Selanjutnya, pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat school from home. Pemanfaatan aplikasi belajar online menjadi solusi bagi sekolah-sekolah yang mulai menerapkan sistem school from home. Sebagai salah satu perusahaan edutech di Indonesia, Kuiper menyediakan sistem dan materi pembelajaran online secara gratis untuk guru dan siswa, di mana guru dapat memanfaatkan fitur LMS atau Learning Management System milik Kuiper untuk mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa, sehingga memungkinkan guru untuk mengajar secara jarak jauh. Selanjutnya, ruang guru. Ruang guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi ruang guru. Selanjutnya, selain sekolah perguruan tinggi, saat ini melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia, misalnya menggunakan aplikasi e-learning yang telah tersedia di sistem akademik. Selain LMS yang telah dibuat oleh kampus, dosen pun berinisiatif menggunakan aplikasi Google Classroom untuk menunjang pembelajaran interaktif dengan mahasiswa. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan medis. IOT menyediakan platform yang memungkinkan lembaga kesehatan masyarakat
mengakses data untuk memantau pandemi COVID-19. Misalnya, Worldometer menyediakan pembaruan real-time tentang jumlah sebenarnya orang yang diketahui memiliki COVID-19 di seluruh dunia, termasuk kasus baru harian penyakit, distribusi penyakit oleh negara-negara, dan tingkat keparahan penyakit, pulih, kondisi kritis, atau kematian.